Maaf, kau dan putrimu tidak memiliki hubungan darah. Tidak. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Pasti ada kesalahan dalam laporan ini. Apakah kau yang salah? Istriku tidak akan berselingkuh. Dia tidak akan berselingkuh. Dia tidak akan berselingkuh. Saya sudah bersama dia sejak SMA. Selama 15 tahun. Selama bertahun-tahun ini, saya bekerja keras merawat orang tuanya yang sakit. Dan juga adiknya. Selama ini, saya sudah berusaha sepenuh hati untuk keluarga ini. Tapi dia malah selingkuh dan mengkhianati saya. Bahkan menyuruh saya untuk merawat anak perempuan orang lain. Saudara, jangan terbawa emosi. Kembali dan bicarakan baik-baik dengan istrimu. Peng Shou menyuruhmu untuk mengubah laporan. Kamu lagi ngapain sih? Cepat datang ke sini. Maaf, organisasi. Saya panggil Tang Yao untuk ambil sebatang rokok. Saya tanya kamu nggak? Jika Tang Yao karena kamu menghambat waktu klien dan pesanan batal. Gajimu tidak akan cukup untuk menggantinya. Benar-benar sampah. Jangan bicara lagi, dia sedang malas dan marah. Sudah lama terpendam tapi tidak bisa mengeluarkan gas sedikit pun, pengecut. Tanya dia berani atau tidak. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dilihat oleh istrimu dari dirimu. Orang yang tidak punya keberanian. Kamu bilang apa? Kamu bilang apa sih? Hei, Tang Yao, tenang sedikit. Ayo sini. Ini perusahaan. Tang Yao. Kamu mau apa? Jangan bertindak bodoh. Tang Yao, aduh. Sudah menikah 6 tahun. Dia selalu berpura-pura menjadi istri dan ibu yang baik di depanku. Sekarang kupikir-pikir. Istri yang sempurna ini, pikirannya mungkin sudah lama dikotori oleh pria lain. Suami, kau sudah pulang. Aku sudah menyiapkan banyak makanan kesukaanmu. Kau terlalu lelah akhir-akhir ini. Harusnya kau banyak beristirahat. Kau pura-pura apa sih? Jelaskan, kenapa kau memperlakukanku seperti ini? Kenapa kau memperlakukanku seperti ini? Ada apa, sayang? Apa yang kurang baik dariku akhir-akhir ini? Rumah dan mobil yang kau tempati sekarang atas nama istrimu. Sebelum menemukan selingkuhannya, jangan sampai terbongkar. Kalau tidak, kau akan sangat rugi. Kau benar. Aku harus menemukan bukti dulu. Lalu akan kubalas dendam dengan kejam kepada selingkuhan itu. Aku tidak bercanda, serius. Bukankah malam itu kau bilang suka yang kasar? Si kecil masih tidur. Kita makan dulu ya. Suami. Perempuan murahan ini juga semenggoda ini di depan pria lain. Siapa tukang angkut itu? Tukang angkut apa? Aku sudah melihat bekas ciuman di lehermu. Kau masih membantah? Itu dibuat oleh sahabatku. Kau lihat, kemarin kan ulang tahunnya. Kami bermain jujur atau tantangan. Kalian mainnya agak heboh ya. Sekarang kau percaya padaku kan? Suami, tolong carikan kartu kerjaku. Lihat di sofa. Tas ini baru dibeli. Tentu saja ini sangat mahal. Pasti diberikan oleh pria simpanan. Kondom.
Setengahnya sudah digunakan. Saya tidak menemukan kartu identitas kerjanya. Tapi saya menemukan ini. Ini bukan barang saya. Dengarkan saya jelaskan. Jangan kira aku tidak tahu kau ada di belakangku. Pagi-pagi sekali siapa ini? Maaf ya. Kemarin aku salah ambil tas bayi. Pagi ini aku masih ada urusan. Semua dokumen ada di dalamnya. Aduh, aku hampir mati takut. Kukira sudah hilang. Ayo kita pergi. Saya bilang, kamu ini. Jangan curiga terus-terusan. Apa istrimu ini terlihat seperti orang yang selingkuh? Ayo, kita pergi. Lihat, aku ingin tahu sampai kapan kamu bisa pura-pura begitu. Lihat, dia datang lagi. Setelah saya selesai kerja, saya langsung pergi dengan mobil. Dulu kami sekumpulan orang mengejar Swing. Tapi justru anak itu, Tang Yo, yang berhasil. Tak disangka, bertahun-tahun kemudian, gadis kampus yang dulu begitu populer ternyata memberinya topi hijau yang besar. Sungguh kasihan. Kamu ngerti apa? Mungkin saja Tang Yo justru suka yang seperti itu. Sudahlah, kita semua teman lama. Apakah pantas kalian membicarakan ini? Jangan pura-pura, siapa yang tidak tahu bahwa kau dulu sangat mencintai Swing? Memikirkannya terus-menerus. Sudah lama sekali, haruskah aku katakan? Untungnya dia tidak memilihmu di antara Tang Yo dan kamu. Kalau tidak, hari ini kaulah yang menjadi korban perselingkuhan. Siapa yang kau sebut korban perselingkuhan? Kalian bilang siapa yang hijau? Siapa sih si kura-kura hijau? Tang Yo, jangan marah. Mereka cuma mabuk, ngomong gitu karena kamu. Gimana? Orang yang ada di sini siapa yang nggak tahu kalau di atas kepala kamu ada padang rumput hijau yang luas? Ngapain sok? Ngomong lagi. Kamu ngomong sekali lagi. Tang Zong, tenanglah. Mengapa Tuan Tang marah pada kami? Kalau punya nyali, balas dendam pada selingkuhannya. 3 hari yang lalu, aku melihat perempuan sialanmu itu menemani seorang pria asing ke hotel bulan. 3 hari yang lalu kebetulan adalah hari anniversary pernikahan kita. Ini yang selalu aku sukai. Sayang, kamu benar-benar baik padaku. Selamat ulang tahun pernikahan yang ke-6. Apa yang masih benar? Kalau kau memang laki-laki, sekarang juga hadapi selingkuhan itu. Nanti setidaknya aku akan menghormatimu sebagai seorang pria sejati. Tang Yo, ku dengar kau. Perempuan yang selingkuh itu seperti daging busuk. Kalau kau tidak segera meninggalkannya, aku tidak akan menganggapmu sebagai saudara. Tang Yo memang. Kalau berani, bunuh saja si penarik kereta itu. Ayo, kalau berani, bunuh dia. Kalau berani, bunuh dia. Ayo, bunuh dia. Kalau berani, bunuh dia. Jangan terburu-buru. Saya akan bunuh pasangan haram itu sekarang juga. Pasangan haram, aku bunuh kalian. Suamiku, ada apa? Apa kamu bermimpi buruk? Pasti kamu minum terlalu banyak alkohol. Aku akan buatkan sup untuk menghilangkan mabuk. Besok malam jam 7. Hotel Moonlight. Ingat, pakai kaos kaki hitam yang terakhir kali itu. Kaos kaki hitam ini, aku belum pernah lihat dia pakai sebelumnya. Perempuan jalang ini. Hotel Moonlight, ya. 3 hari lalu aku melihat wanita murahanmu itu masuk Hotel Moonlight bersama pria asing. Jadi, memang benar apa yang dikatakan temanku. Sayang. Ngomong-ngomong, sayang. Besok kamu bisa menjemput anak-anak? Besok malam aku ada acara dengan teman-teman. Oke. Wasabi, tunggu sebentar. Besok saya akan tangkap kamu di lokasi. Sayang, setelah makan kue nanti, Papa akan antar kamu pulang. Papa masih ada urusan yang harus diselesaikan. Papa mau pergi ke hotel untuk jemput Mama, ya? Mama, aku ingin makan ini. Bagaimana kamu tahu? Mama ada di hotel.
Ini tanpa sengaja keceplosan. Mama menyuruhku untuk jangan sampai memberitahumu. Sayang, ceritakan semua yang kamu tahu padaku. Nanti papa akan mentraktirmu es krim, ya? Es krim. Hore. Hehe. Sudah cukup, hampir. Kalau kurang, tinggal klik lagi. Ayo. Kecil, ceritakan semuanya yang kamu tahu pada papa. Mama sering bawa aku ke hotel. Biar aku nunggu di kamar. Lalu pergi dengan paman-paman yang berbeda ke kamar sebelah untuk urusan mereka. Apa dengan pria yang berbeda? Apa dengan pria yang berbeda? Ibu bilang dia melakukan itu untuk mencari uang. Dia memintaku untuk jangan pernah memberitahumu. Kau ini, Suying, jual diri sambil membawa anak. Tidak heran ayah Xiao Qian tidak pernah menjenguknya. Bahkan kau sendiri tidak tahu siapa ayah kandung Xiao Xiao, kan? Ayah, Xiao Xiao boleh ikut denganmu? Xiao Xiao tidak mau sendirian. Karena kau sendiri tidak memaksa anakmu. Hari ini aku akan membiarkan putri kandungmu melihat seperti apa ibunya yang murahan itu. Baiklah, ayah akan membawamu. Ayah ada di sini. Ibumu biasanya di kamar 1717. Aku akan membawamu menemuinya. Memang kau ya? Suying bahkan menjual daging sampai punya kios tetap. Stockingnya benar-benar sama persis dengan di foto. Bukan. Lebih lambat, terlalu cepat. Lebih lambat lagi. Kau wanita jalan. Aku berhenti sekarang juga. Aku akan memberitahu semua orang tentang kalian berdua, pasangan selingkuh ini. Aku akan membuat kalian tidak bisa mengangkat kepala seumur hidup. Halo, layanan kamar. Sayang, itu siapa? Xiao Xiao. Sayang, kenapa kamu datang? Ayo semua, lihat. Ini dia pasangan selingkuhannya. Cepat lihat. Ini dia pasangan selingkuhannya. Kamu sedang melakukan apa? Saya datang untuk menangkap mereka. Saya akan memberitahukan semua orang. Supaya kalian berdua yang keji ini mendapat akibat. Beri saya jalan. Apa yang kamu tangkap? Aku kan gak selingkuh. Tenanglah dulu. Kamu selingkuh gak? Aku masuk dan lihat saja, kan bisa tahu. Gak bisa. Sekarang gak kondusif? Ayo kita pulang dan bicarakan nanti, ya? Gak kondusif? Aku justru ingin tahu. Ada apa yang mengganggu? Pergi saja. Apa kamu tidak bisa mundur sedikit? Aku benar-benar ada urusan penting. Jangan ganggu aku, ya? Urusan penting? Apa itu? Tidur dengan pria-pria itu, ya? Aku bekerja keras untuk menghidupi keluarga ini. Aku bekerja 3 pekerjaan setiap hari untuk merawat orang tuamu yang sakit. Dan juga adikmu yang masih baru itu. Lalu kamu? Kamu setiap hari di hotel menemani pria-pria asing itu. Kau ini jalan. Tanyo, kau keterlaluan. Terlepas dari kesalahpahaman di antara kita. Kau tidak seharusnya berbicara seperti itu di depan anak. Keterlaluan sekali. Semua ini salahmu sendiri karena tidak menjaga kesucian sebagai istri. Kau tidak pantas menjadi seorang ibu. Saat berbuat begitu, kau bahkan tidak menghindari putrimu. Sekarang biarkan semua orang menilai. Wanita yang telah kusayangi selama 15 tahun, ternyata sampah. Minggir. Lihat semua orang, ini adalah tempat istriku berselingkuh. Sudah lupa mati. Ibu Lauju masih main-main, ibunya sangat liar ya. Ada kamera. Kamu mau syuting? Belum debut ya? Xiao Xiao, kamu pergi ke lantai 1 tunggu Mama. Mama akan datang menemuimu sebentar lagi. Cepat pergi. Saya ingin melihat seberapa senangnya kamu bermain dengan pria-pria liar itu. Kamu. Changzhou, tenanglah.
Cepat matikan siaran langsungmu. Bagaimana aku bisa menebaknya? Teman-teman, jangan panik. Pria liar itu ada di dalam kamar. Dia tidak akan lari. Tang Yo. Pergi jauh-jauh. Keluar kau. Jika mereka tidak keluar, aku akan membunuhmu, brengsek. Tang Yo, aku mohon padamu. Jangan cari lagi. Apakah kamu harus membuat ini begitu memalukan hari ini? Aku mengerti. Di sini. Yo besar. Jika kau masih menganggapku sebagai istrimu, jangan masuk. Sejak aku dikhianati olehmu. Kau di mataku seperti sepotong daging babi busuk. Ku bilang padamu, hari ini aku datang untuk membalas dendam padamu. Jangan. Aku akui memang ada orang di sana. Tapi aku tidak bisa menyinggung perasaannya. Lagi pula yang kulakukan. Semua ini untukmu. HMPH. Demi aku menyuruhmu memakai stoking untuk dipamerkan. Jelek sekali. Atau aku menyuruhmu membuka kaki untuk mencari uang. Kau jalan, tapi mau berpura-pura suci. Minggir. Dia wanita saya. Sialan, akan kubunuh kau. Bangun. Kak. Ada apa-apa? Mari kita bicarakan baik-baik. Letakkan barang-barang itu. Kamu cepat jelaskan pada pasanganmu. Kamu cepat letakkan pisaunya. Aku pasti akan menjelaskan dengan baik. Benar. Saudaraku, apapun yang ingin kamu katakan, kita bicarakan dengan baik. Kamu letakkan barang itu. Aku akan mengurusnya. Faktanya tidak seperti yang kamu pikirkan. Kau brengsek. Aduh, bro. Saya rasa kamu salah paham. Saya dan istrimu tidak ada apa-apa. Hanya hubungan kerja biasa. Istri si Suiluo masih di sini. Anjing menggonggong. Hari ini aku akan membunuhmu. Tang Yo. Cukup, Tang Yo. Saya tidak tahu kamu ternyata orang yang begitu kasar, tidak sopan, dan tidak masuk akal. Saya kasar dan tidak sopan? Kamu yang pertama kali memakaikan aku topi hijau. Sekarang buktinya jelas. Kamu masih membantah. Hari ini, meskipun aku membunuh kalian berdua, pasangan selingkuh ini, aku tetap benar. Bukti. Kamu pergi lihat sendiri apa yang ada di dalam itu. Sabun mandi. Kenapa bisa begini? Bro, kaos kaki ini kotor. Aku lagi cuci di toilet. Kamu masuk begini langsung bikin aku kaget. Sabun mandinya kebanyakan aku pakai. Dulu aku sudah bilang. Saya tidak selingkuh. Kenapa kamu selalu tidak percaya padaku? Apa kamu sudah lupa bagaimana aku memperlakukanmu selama ini? Dulu saat kita menikah, kamu miskin. Aku tidak minta mas kawin, tidak minta mobil atau rumah. Setelah menikah, aku sangat mengkhawatirkanmu. Saat kamu sibuk bekerja, semua urusan rumah tangga, dari yang besar sampai kecil, aku yang atur. Bahkan saat kita punya anak kecil dulu. Aku sangat kesakitan sampai mau mati. Padahal aku juga tidak diberi suntikan anestesi. Selama ini dia memang tidak pernah bisa aku cela. Jika kau masih tidak percaya padaku, aku bisa bersumpah atas nama Tuhan. Aku, Suing, tulus mencintaimu. Jika aku melakukan sesuatu yang menyakiti kamu, saya akan keluar sekarang dan tertabrak mobil sampai mati. Ekspresinya tidak terlihat seperti sedang berbohong. Apakah saya salah paham tentang sesuatu? Halo, kami adalah petugas hotel. Kami mendengar ada prostitusi yang terjadi di kamar 717. Tolong bekerja sama dengan kami untuk penyelidikan. Hampir saja saya percaya padamu. Saya tidak bersalah. Kalian pasti salah. Siapa yang asal lapor? Seorang netizen anonim yang melapor. Netizen, aku mengerti. Mereka itu dari penonton live streaming MU. Aku sudah bilang aku tidak berselingkuh. Kau hari ini sengaja memperbesar masalah ini. Agar mereka menertawakan aku? Namun pihak hotel memang telah menyelidiki. Ibu Su sering keluar masuk kamar 717 dengan pria-pria yang berbeda. Dan mereka semua memiliki hubungan finansial dengan dirinya. Kau perempuan murahan. Apalagi yang bisa dibicarakan sekarang? Bukan hanya aku yang pernah menginap dengan pria lain. Mereka juga pernah mentransfer uang kepadaku. Tapi itu bisa menjelaskan apa? Kamu wanita jahat. Bukti sudah jelas, tapi kamu masih nggak mau mengaku. Akting jadi pelacur aja seprofesional ini. Mau aku kasih kamu penghargaan Golden Rooster nggak? Yusen, cepat tangkap wanita jahat yang jualan rokok ini.
Tangyo, kamu keterlaluan. Aku istrimu. Ibu dari anakmu. Kau mempermalukanku di depan orang banyak seperti ini. Tidakkah hatimu merasa sakit? Lalu bagaimana kalau aku mempermalukanmu? Kau wanita yang tidak setia. Bagaimana kalau aku menanggalkan semua pakaianmu di depan semua orang ini? Mungkin kau malah merasa senang. Masih ingin memukulku? Aku sudah lama menahanmu. Hari ini saya akan bercerai denganmu. Saya akan menuntutmu karena penipuan. Agar kamu dipenjara. Maaf. Nyonya, demi reputasi hotel. Mohon Nyonya ikut kami sebentar. Tidak. Saya punya bukti yang bisa membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Ini adalah kontrak paruh waktu Suing. Aku adalah model yang dikontrak Taobao mereka. Jadi setiap minggu harus meluangkan waktu 3 hari dengan fotografer yang berbeda untuk bekerja di hotel, benar? Kamera ini menyimpan catatan pemesanan kamar hotel kami setiap kali pemotretan. Kau tidak percaya? Bisa diperiksa. Kami adalah perusahaan pemotretan yang resmi. Sama sekali tidak ada tindakan melanggar hukum. Tidak mungkin. Tadi kalian bilang apa? Cepat sedikit. Pelan sedikit, jangan kira saya tidak mendengar. Itu karena dalam setengah jam kita harus memotret ratusan gambar. Cepat sedikit, kalau tidak akan selesai. Kaki sedikit lebih ke kiri. Ah, bisa terlihat jelas? Pelan sedikit, bisa. Jika diambil terlalu lambat, hasilnya tidak akan selesai tepat waktu. Jika diambil terlalu cepat, hasilnya akan buram. Apa masalahnya kalau saya bilang begitu? Karena kamu adalah model Taobao yang profesional. Kenapa kamu harus menyembunyikan hal ini dariku? Itu karena hadiah ulang tahun ke-6. Kamu suka jam tangan itu. Harganya 50.000. Sayang, ini hadiah ulang tahun pernikahan kita yang ke-6 untukmu. Selamat ulang tahun pernikahan yang ke-6. Sayang, aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Aku susah payah menabung selama 3 bulan. Baru terkumpul uang sebanyak ini. Hari ini pesanan terakhir selesai. Ini adalah pesanan terakhir. Kenapa saya tidak memberitahumu? Bukankah saya hanya ingin memberimu kejutan? Tapi hari ini, kamu yang datang mencariku. Di depan begitu banyak orang, memukulku, menghina aku, bahkan menuduhku berselingkuh. Pemeriksaan selesai. Ini memang salah paham. Sebagai suami, kamu seharusnya memberikan lebih banyak kepercayaan kepada pasanganmu. Kami pergi dulu. Apa yang terjadi ini? Apa aku benar-benar salah menuduhnya? Kamu benar-benar pandai berbohong ya. Jika aku tidak pergi ke rumah sakit, mungkin seumur hidupku aku akan tetap dibodohi. Aku benar-benar tidak sedang berbohong. Kau masih berbohong. Aku akan memberimu kesempatan terakhir. Beritahu aku siapa ayah kandung kecil itu sebenarnya. Dia adalah orang Hangzhou MU. Kenapa kamu selalu tidak percaya padaku? Kenapa? Aku masih ingin bertanya padamu. Mengapa aku mencintaimu selama 15 tahun? Tapi kamu justru menganggapku seperti badut. Seperti lelucon. Mengapa? Mengapa aku harus jadi orang yang menerima beban ini? Mengapa aku harus membesarkan anak perempuan orang lain? Aku tidak mau. Ayah, tolong jangan lukai ayah. Jika kau tidak menginginkan Xiao Xiao, maka Xiao Xiao tidak akan menjadi putrimu lagi. Kumohon lepaskan papa. Jika kau tidak menginginkan Xiao Xiao, maka Xiao Xiao tidak akan menjadi putrimu lagi. Kumohon. Lepaskan mama. Tongcheng, kau keterlaluan. Tidak peduli bagaimana kau memfitnahku. Kau menghinaku bahkan melakukan kekerasan dalam rumah tangga padaku. Aku bisa melupakannya. Tapi putriku adalah batasku. Aku sudah mengerti. Kau sama sekali tidak layak menjadi ayah Xiao Qiao. Aku ingin bercerai denganmu. Maaf, Xiao Qiao, ayah tidak bermaksud menyakitimu. Kau memukul ibu. Pikirkanlah, jangan lakukan itu lagi. Kau ayah jahat. Bukankah dia putri kandungmu? Kalau begitu, jauhi dia. Jangan sentuh dia. Meskipun Xiao Xiao bukan anak kandungku, aku sudah membesarkannya selama 5 tahun.
Aku sudah menjadi ayahnya selama 5 tahun. Yang aku benci itu kamu. Tidak ada hubungannya dengan Xiao Xiao. Jangan bicara lagi. Segera matikan siaran sampahmu itu. Kita sekarang pergi ke kantor catatan sipil untuk bercerai. Saudaraku, biarkan dia hidup. Biar dia jadi tikus jalanan. Seumur hidupnya tidak akan bisa mengangkat kepala. Pria pemarah dengan banyak kecurigaan, pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Mengapa saya yang menjadi korban? Mengapa semua orang berpihak pada kalian? Kamu bahkan masih meragukan istrimu sekarang? Aku tidak bisa menahan diri. Kau sampah seperti ini. Sungguh memalukan bagi pria. Pukulan ini adalah yang kau utang padaku. Pukulan ini adalah yang kau utang pada Xiao Xiao. Mulai sekarang, hubungan kalian yang sudah 15 tahun berakhir. Kamu masih berani bicara soal perasaan? Padahal aku jelas-jelas punya istri yang mencintaiku. Dan seorang putri yang manis. Kamulah yang menghancurkan harapanku. Semua ini sebenarnya salahmu. Kenapa semua orang di dunia ini harus menyalahkanku? Apakah orang jujur memang seharusnya diperlakukan buruk? Tang Yo, sadarkan dirimu, bisa tidak? Sampai sekarang kau masih berpikir aku yang selingkuh? Kau sudah gila ya? Aku memang sudah gila. Hari ini aku akan menunjukkannya padamu. Tadinya aku ingin sedikit menjaga perasaanmu. Tapi sepertinya sekarang tidak perlu. Ini adalah penilaian dari manajer rumah sakit. Hari ini aku akan membuat semua orang tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Coba saja. Ini adalah bukti perselingkuhanmu. Kamu gila ya? Apa matamu buta? Menggunakan barang seperti ini untuk mencemarkan nama baikku. Di atas tertulis dengan jelas, Xiao Xiao bukanlah putriku. Kau masih ingin mengelak? Aku bahkan tidak ingin menjelaskannya lagi. Lihat sendiri apa yang tertulis di sana. Maaf, saudara. Kau sendiri yang melaporkan. Hasil identifikasi yang diambil salah. Pasangan suami istri itu baru saja menemukan masalahnya hari ini. Kirimkan hasil laporannya. Apa? Xiao Xiao? Xiao Xiao adalah putri kandungmu. Kau bilang kau harus lebih tenang. Mungkin saja sudah ditemukan sejak lama. Aku masih ada urusan, aku tutup dulu ya. Kau masih berpikir aku selingkuh? Sayang, aku tahu aku salah. Aku bertindak gegabah, maka aku pergi. Aku ingin bercerai denganmu. Sayang, aku tahu aku salah. Aku bodoh sekali. Seharusnya aku tidak curiga. Kau seharusnya tidak memukulku. Jangan memukul, jangan memukul, jangan memukul. Kau berjanji tidak akan seperti ini lagi, maka aku akan memaafkanmu. Saya janji saya tidak akan curiga lagi di masa depan. Saya pasti akan setia hanya pada kamu. Akan baik pada Xiao Xiao. Papa dan Mama akhirnya berdamai. Xiao Xiao sangat senang. Papa akan mengantarmu pulang. Bagaimana? Hehehe. Oke. Soal hal itu, tenang saja, saya akan merahasiakannya. Terima kasih. Sayang, malam ini kamu harus benar-benar mengganti rugi. Tenang saja, saya jamin kamu puas. Ah, saya belum mandi. Kalau begitu cepatlah, saya tunggu. Saya dengar suami Anda membuat keributan di hotel hari ini. Apa kamu baik-baik saja? Kalian sudah baikan? Sudah baikan, tidak apa-apa. Syukurlah. Sebenarnya, pada hari pesta ulang tahunku, aku tanpa sengaja melihatmu dan teman-temannya di tangga. Tapi tenang saja, aku akan menutupinya untukmu. Aku pasti tidak akan memberitahu suamimu tentang ini. Saat pesta ulang tahun itu, aku sedang lembur.
Selain aku, mereka semua ada di sana. Dia malah dipakaikan topi hijau yang besar. Dulu, kami semua ikut mengejar buku itu. Anak dari Hanjo itu yang berhasil. Apa mungkin Swing diam-diam bersamaku dan teman-teman di lorong? Sialan. Suami, ada apa? Kenapa kamu lagi melihat ponselku? Bukankah kamu sudah berjanji akan mempercayaiku? Sebelum ada bukti, kita tidak boleh membuatnya curiga. Supaya tidak seperti kejadian terakhir kali. Sayang, aku mana mungkin mengintip ponselmu? Tadi ada telepon yang mengganggu. Baiklah, kita lanjutkan. Secepat itu menghapus rekamannya. Pasti dia berbuat curang. Sialan. Aku ingin melihat siapa bajingan yang diam-diam menghancurkanku. Selamat ulang tahun. Kalian semua minum lebih banyak ya. Kita pesan lagu. Pergi. Kita minum. Lagu ini kupersembahkan untuk suamiku tersayang. Terima kasih, istriku. Wah, bagus sekali. 今夜还吹着风，想起你好温柔，有你的日子分外的轻松，也不是无影踪，只是想。 Bisa mendapatkan hati Dewi Kampus yang dulu terkenal di seluruh sekolah. Kau benar-benar beruntung, nak. Lain kali jangan curiga lagi ya. Harus menghargai orang yang ada di depanmu. Tentu saja. Ah, menikahi istri yang secantik ini. Kami yang jadi saudara saja cemburu mati. Ayo, satu gelas. Ayo, tunggu dulu. Kamu yakin ini diam? Jangan-jangan ada yang bermain curang di antara kalian? Ini. Bagaimana mungkin? Kamu ngomong apa sih? Iya, Kan katanya tidak boleh mengkhianati istri teman. Kita sudah berteman lebih dari 10 tahun. Bagaimana mungkin melakukan hal seperti itu? Yang kemarin itu, semua orang salah paham tentang Swing. Kamu gak masih marah, kan? Mana mungkin? Aku kan cuma bercanda. Aduh, jangan bercanda kayak gitu lagi ya. Ayo, satu lagi. Ayo. Satu lagi. Semua pandai berpura-pura. Tidak apa-apa, aku sabar menunggu kalian perlahan-lahan memperlihatkan kelemahan kalian. Ling Er, ada tisu basah? Ada, Tang Yo. Ambilkan tisu basah di tasku, ya. Ini Tang Chong. Tidak perlu, aku akan mengambilnya sendiri. Dia bahkan membawa barang ini. Aku bahkan tidak tahu dia punya kebiasaan seperti itu. Sayang, aku ke kamar mandi sebentar. Sayang. Mau ke kamar mandi untuk mengambil bungkusan itu? Tidak perlu repot, biar aku saja. Tidak perlu. Aku bisa sendiri. Aku mau ke toilet sebentar. Itu kamu. Tang Yo, aku sakit perut. Aku mau ke toilet sebentar. Kalian tunggu di sini dulu. Aku akan kembali sebentar lagi. Aku kembali nanti ya. Aku keluar mau terima telepon sebentar. Kenapa sih, pada keluar semua? Apa semua orang salah paham? Aku ingin tahu apa yang kalian semua sedang lakukan. Ini sudah kelewatan. Ini sama sekali bukan arah menuju kamar VIP. Dia mau kemana dengan mobil ini?
Sial. Sudah sampai ke kota secepat ini? Aku benar-benar ingin tahu apa yang akan terjadi antara kamu dan pria liar itu. Hei, kawan. Mau ngapain kamu? Di sini dilarang berkelahi. Pak Satpam, saya bukan mau berkelahi. Saya mau memergoki perselingkuhan. Suami saya datang, cepat pergi. Sekarang ini adalah masyarakat hukum. Meskipun istrimu berselingkuh, tetap tidak boleh memukul orang. Letakkan barang itu. Sayang, kenapa kamu datang? Siapa pria di mobil itu? Pria mana? Tadi aku jelas melihat ada pria yang masuk ke mobilmu. Hari ini ulang tahunku. Kamu malah diam-diam makan di belakangku. Apa kamu begitu haus akan nafsu? Aku tidak, jangan ngomong sembarangan. Apa itu di dalam tasmu? Kalian sedang melakukan apa? Sayang, aku sakit tenggorokan. Tadi aku batuk di mobil, jadi ada getaran yang mengingatkan aku untuk ambil obat di mobil. Lihat, jangan salah paham. Celaka kalian wanita-wanita ini. Bohongnya satu persatu. Tadi aku jelas-jelas melihat pria itu naik ke mobil. Apa mataku yang sudah rabun? Sayang, belakangan ini kamu memang terlihat agak lelah. Mungkin saja matamu agak kabur. Minggir. Petugas keamanan, tolong cek rekaman kamera parkir. Hari ini aku harus memastikan semuanya jelas. Rekaman CCTV tempat parkir bukan sesuatu yang bisa dilihat sembarangan. Sebagai orang yang sudah berpengalaman, aku menyarankanmu. Selama hidupmu berjalan lancar, meskipun ada sedikit masalah. Apa yang kau katakan? Tang Yo, berhentilah bercanda. Aku benar-benar merasa tidak enak badan hari ini. Kita bicarakan ini di rumah saja, ya? Saya rasa kamu capek karena bermain dengan pria-pria liar itu. Tang Yo, kamu tidak bisa melihat kalau tubuh Su Ying sedang tidak enak badan? Masih saja mendorongnya begitu? Saya justru melihat kamu sangat perhatian padanya. Kamu ini, suami pengkhianat, akhirnya mengaku ya? Tidak heran hasil tes DNA sebelumnya. Terbalik, kamu sengaja, ya? Kamu pengkhianat yang tidak tahu terima kasih. Aku akan bunuh kamu, sialan. Kamu sudah sadar? Kamu pingsan kemarin karena dipukul sekali oleh Gui. Aku hampir mati ketakutan. Untungnya, kamu tidak apa-apa. Ini sup ayam yang kubuat untukmu. Cepat minumlah. Gui, di mana dia? Aku tidak akan melepaskannya. Tang Yo sengaja mengatakan kau saudaraku. Aku istrimu. Perasaan kita selama bertahun-tahun ini. Tidakkah lebih berharga daripada sedikit kecurigaan ini? Semalam aku menganggapmu mabuk. Jika kau kembali curiga seperti ini, aku sama sekali tidak akan memaafkanmu. Sekarang dia terus menyangkal. Menekan dengan pertanyaan seperti ini juga bukan jalan keluar. Sayang, jangan marah. Aku tidak akan membahasnya lagi. Supnya hampir dingin. Sayang, supnya agak hambar. Aku tambahkan lagi untukmu. Riwayat obrolannya dihapus lagi. Seperti menyembunyikan sesuatu. Latar belakangnya ternyata foto profil istriku yang sudah dipakai selama belasan tahun. Baru kusadari, dia memang ada hubungan terlarang dengan istriku. Ayo. Ibu saya menelepon saya. Saya akan mengangkatnya. Karena Buji sudah dipastikan berselingkuh. Cepat atau lambat akan kupergoki. Saat itu kau harus keluar rumah tanpa membawa apapun. Dan hancur namamu. Sayang, aku pergi bekerja. Baiklah. Perhatikan keselamatan di jalan. Tahu kok. Sekarang dengan pelacakan ponselmu, aku bisa mengetahui setiap langkahmu dengan sangat jelas.
Kan sudah janji lembur 1 jam. Sekarang sudah jam 9, kenapa masih belum pulang? Kenapa dia sengaja berbicara seperti itu? Bajingan ini akhirnya nggak bisa diam juga. Katakan saya lembur. Padahal jelas-jelas pergi kencan. Pasangan brengsek ini, tunggu saja. Sengaja mencetak perangko. Kau bajingan. Buka pintunya. Tuanku. Pergi sana. Suyang, keluar sini. Pasangan selingkuh ini. Hanjo, kamu ngapain? Hanjo, tenang sedikit. Istrimu tidak ada di sini. Kamu masih membela diri? Aku punya lokasi dia di ponselku. Lokasinya ada di gedung Huafeng. Apakah di gedung Huafeng itu pasti di rumah saya? Jika tidak, saya cari tahu saja. Buka Hanjo, Hanjo. Ini semua foto istri saya. Tangyo, jangan salah paham. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Salah paham? Bukankah ini bukti perselingkuhan kalian? Sudah sampai tahap ini. Kamu belum juga menyerahkan istriku padaku. Tangyo, Suying benar-benar tidak ada di sini. Lihatlah, demi persahabatan kita yang sudah belasan tahun. Percaya padaku sekali ini, ya? Saudara, apakah saudara akan diam-diam mengganggu istriku? Di tempat sekecil ini. Aku tidak percaya hari ini aku tidak bisa menemukan seseorang. Kamu brengsek. Kenapa belum keluar dari Pengzhou? Kenapa kamu yang ada di sini? Kenapa tidak bisa aku? Kenapa ada ponsel istriku di sini? Malam ini dia makan bersama saya, tidak sengaja tertukar, tidak masalah kan? Makan bersama. Istriku bilang dia sedang lembur malam ini. Pokoknya jangan ikut campur. Istrimu tidak ada di sini. Meskipun kamu merobohkan rumah, kamu tidak akan menemukan dia. HMPH. Aku tahu kamu sahabat baik istriku. Kamu membantu istriku dan sengaja berselingkuh untuk menutupi. Kalian bertiga benar-benar bekerja sama dalam keburukan. Tidak ada yang baik dari kalian. Apa bisa bicaramu sedikit lebih sopan? Apa yang kamu maksud dengan bersekongkol? Apa yang kamu maksud dengan perselingkuhan? Selama ini, kamu dan Suying adalah pasangan teladan di lingkaran pertemanan kami. Bisakah kamu lebih mempercayai istrimu? Percaya diri kamu sendiri, lihat ini. Apa ini? Dan yang ini? Bahkan foto profil WeChat-nya pun adalah foto istriku. Biar aku percaya kalau mereka berdua tidak ada hubungan gelap. Aku sudah cukup percaya. Aku akui, aku punya hubungan pribadi dengan Suying. Aku akui, aku punya hubungan pribadi dengan Suying. Itulah kenapa aku mencetak fotonya dan menyimpannya secara pribadi. Aku suka padanya. Tapi itu tidak ada hubungannya denganmu. Tidak ada hubungannya denganku. Saya adalah suaminya yang sah. Saya menganggapmu saudara. Tidak sangka kamu bilang istri saya. Kamu? Tidak. Seandainya saya tahu setelah menikah kamu begitu kaya dan suka kekerasan rumah tangga. Saya seharusnya tidak meninggalkan Suying dulu. HMPH, jangan lupa. Awal mulanya saya yang pertama kali menyukainya. Kalau bukan karena pertimbangan persahabatan kita. Aku sudah membunuhmu sejak lama. Aduh, membunuh sejak lama apa? Membunuh sejak lama apa? Sudah lama ingin merebut cinta dan merusak hubungan kita, ya? Jadi kamu terus menyimpan dendam padaku? Meskipun aku sudah menikah dan punya anak. Kau masih menyimpan rasa pada istriku? Aku benar-benar tidak menyangka kau bermuka dua. Tidak menyangka kau adalah seorang munafik yang rusak moralnya. Kau masih tidak percaya pada Suying? Sui, dia sama sekali bukan orang yang akan berselingkuh. Dia mencintaimu sepenuh hati selama 15 tahun. 15 tahun? Tangyo, yang kau dapatkan hanyalah fitnah dan ketidakpercayaan. Orang yang pikirannya kotor, melihat apapun juga kotor. Seandainya aku tahu kamu orangnya seperti ini, dulu seharusnya tidak membiarkan Suying menikah denganmu. Jujur saja, hubungan pernikahan kalian itu cuma selembar kertas. Kalau kamu tidak baik kepada Suying, dia bisa kapan saja menendangmu dan mencari pengganti. Tak heran istriku sekarang jadi seperti ini.
Semua karena orang-orang seperti kalian yang memiliki pandangan hidup yang salah. Hari ini aku akan mengajarkanmu pelajaran yang baik mewakili ayahmu. Apakah ini? Sayang, kenapa kamu ada di sini? Suying memberitahuku. Kapan kamu mulai bersama Gui? Kamu bahkan masih berpikir kalau aku ada hubungan dengan Gui dan baru saja mengejar hal ini? Apa aku tidak seharusnya curiga? Aku pasang pelacak di ponselmu. Makanya aku bisa menemukan tempat ini. Jadi aku bisa menemukan bukti perselingkuhan kalian. Kukira setelah kejadian itu, kau akan lebih mempercayaiku. Tidak kusangka kau malah memata-mataiku di belakang. Bahkan semakin menjadi-jadi. Harus disalahkan sahabat baikmu. Seandainya bukan karena SMS malam itu, aku juga akan tetap menjadi anjing bodoh sepertimu dulu. Aku memperlakukanmu seperti Dewi. Aku sudah bilang aku tidak berselingkuh. Kenapa kamu selalu tidak percaya padaku? Apakah kamu baru akan percaya jika aku benar-benar mati? Kamu masih bilang kamu tidak berselingkuh. Lalu bagaimana dengan bekas gigitan di lehermu? Apa penjelasannya? Dan pria itu di gudang rumahmu malam itu? Termasuk hari ini kau bilang kau lembur di kantor. Tapi sekarang kau malah muncul di rumah kekasihmu. Apa kau mau bilang semua ini kebetulan? Katakan. Katakan. Lihat saja muka apa yang masih kau punya untuk membantah. Perempuan tak tahu malu dan rendah ini. Sampai kapan kau akan terus membohongiku? Kau ini benar-benar wanita murahan. Jika kamu bersikeras berkata begitu, maka anggap saja aku berselingkuh. Tang Yo, apakah kamu tahu apa yang membuatnya tertarik? Sudahlah, jangan dibicarakan lagi. Tang Yo, apa yang kamu lakukan hari ini? Bukankah tujuannya untuk bercerai? Baiklah, aku akan mengabulkannya. Saya pergi tanpa apa-apa. Saya juga tidak ingin hak asuh anak. Semoga kamu bahagia. Iya. Xiao-Xiao itu darah dagingmu. Apakah kamu demi pria ini bahkan rela meninggalkan anak kandungmu sendiri? Karena saya bukan ibu yang baik. Aku juga bukan istri yang baik. Akulah wanita murahan yang kau sebutkan. Sampah. Tang Yo, aku benar-benar lelah. Lepaskanlah kami, bisakah kau? Ah. Suying, 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 istriku. Suying, apa kau tidak apa-apa? Suying, bangun. Suying. Suying. Sayang, kapan kamu didiagnosa kanker lambung? Kenapa tidak memberitahu aku lebih awal? Kamu tidur hanya 4 jam setiap hari. Bekerja 3 pekerjaan sehari. Aku tidak ingin memberimu tekanan lebih. Jadi kau sama sekali tidak berselingkuh. Ini semua kesalahpahaman. Ceritakan padaku kebenarannya sebenarnya. Awalnya aku merasa tubuhku agak tidak enak. Jadi aku bertanya pada dokter pribadi. Menanyakan kemungkinan terkena kanker. Hal itu dilihat oleh Yang Qian. Saya minta dia untuk menjaga rahasia saya. Pada hari ulang tahunmu itu, saya didiagnosis menderita kanker lambung. Perasaan saya sangat buruk. Saya sengaja menunjukkan gejala yang aneh. Makanya dia mengejar saya. Saya tidak menyangka kamu akan menemukannya. Hari ini saya menemani dia ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Dokter menyuruhnya dirawat untuk observasi. Aku menemui Gui juga untuk mencari cara mengumpulkan biaya pengobatan di antara teman-teman sekelas. Tidak kusangka malah mengambil ponsel yang salah. Aku sebenarnya ingin mengembalikan ponsel itu lalu pulang ke rumah. Karena aku tidak ingin membuatmu khawatir. Sampai Yang Qian datang menemui Gui. Kupikir karena rumahnya dekat rumah sakit. Maka aku langsung datang ke sini. Aku tidak menyangka kau juga ada di sini. Selama bertahun-tahun ini, meskipun aku masih merindukan Suying, tapi kami berdua tidak pernah melakukan hal yang salah. Suying, dari awal sampai akhir, yang dicintainya selalu kamu. Sekarang kau pasti percaya, kan? Maafkan aku, istriku. Aku terlalu curiga. Itu karena aku yang rendah diri dan kecil hati. Setiap kali ada angin dan rumput bergerak, aku jadi cemas dan takut kehilangan. Aku takut kamu akan direbut oleh pria lain. Sayang, maafkan aku. Jangan tinggalkan aku, ya?
Sayang, maafkan aku. Itu karena aku terlalu curiga. Itu karena aku yang rendah diri dan kecil hati. Sedikit saja ada perubahan, aku langsung merasa cemas dan khawatir. Aku takut kau direbut oleh pria lain. Maafkan aku, istriku. Jangan tinggalkan aku, ya? Dokter bilang sekarang peluang kesembuhanku kurang dari 20%. Kita bercerai. Nanti kau dan Xiao Xiao hiduplah dengan baik. Jika aku mati, aku tidak akan menjadi bebanmu lagi. Tidak, aku tidak akan membiarkanmu mati. Bahkan jika harus menjual ginjal atau kornea mataku. Aku akan mencari dokter terbaik. Dengan obat terbaik. Aku pasti akan menyembuhkanmu. Apakah kamu masih meragukan aku punya niat baik terhadapmu? Sayang, aku bersumpah tidak akan meragukanmu lagi. Baru seperti pria sejati. Tenang saja, aku akan menghubungkan Xiaoying dengan sumber daya medis terbaik di Tiongkok. Kau sendiri yang tahu. Lain kali, berbuat baiklah pada Inggar kita. Sudahlah. Suamiku. Istriku. Sayang, hari ini adalah bulan pertama Mama berhasil melawan kanker. Untuk merayakannya, kita bawa Xiao Xiao makan besar, ya? Iya. Tapi, Papa, tadi sepertinya aku melihat Mama bersama seorang paman yang asing. Paman itu bahkan memberikan bunga kepada Mama. Ah, terima kasih ya. Papa tebak deh. Bunga itu pasti Mama yang memberikan kepada Papa. HMPH. Nah, hari ini hari ayah. Terima kasih, Xiao Xiao. Ayah sudah merawat aku dan Xiao Xiao dengan penuh perhatian akhir-akhir ini. Sayang, terima kasih. Sayang, aku cinta padamu. Aku juga mencintaimu. Xiao Xiao juga mencintai Papa Mama. Hahaha. Kamu ini. Ayo, kita pulang.